Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmal Fariski dengan RRB 2042241 Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil laporan saya mengenai rangkaian timer untuk ETS materi algoritma pemrograman. Baik, pada rangkaian timer itu sendiri, kita memiliki beberapa fungsi yang dimana fungsi dari rangkaian timer itu sendiri yaitu sebagai pengatur dari operasi lampu, sistem keamanan, dan perangkat otomatis yang lainnya. Selanjutnya, eh, di sini terdapat beberapa rangkaian di mana yaitu ada komponen ICNE55, IC4020. Di sini juga terdapat relay, terdapat generator DC dengan voltase dia sebesar 20 12 volt. Di sini terdapat push button, di sini terdapat transistor, di sini terdapat resistor 1 dengan nilai 1K. Di sini terdapat resistor 2 dengan nilai 39K, dan di sini terdapat switch. Di sini terdapat kapasitor 1 dan nilai 0,7 mikrofarad. Di sini terdapat kapasitor 2 dan nilai 2 mikrofarad. Nah, di sini juga terdapat IC. Nah, IC NE55 itu sendiri memiliki fungsi sebagai eh, dia untuk menghasilkan pulsa waktu yang stabil. Nah, sedangkan untuk IC 4020 4020 sendiri itu memiliki fungsi sebagai penghitung jumlah banner untuk durasi sebelum mengaktifkan atau menonaktifkan sebuah relay. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat pengujian yang dimana pengujian ini dilakukan pada kapasitor 1 dan kapasitor 2, di mana pada kapasitor 1 yang bernilai 0,7 mikrofarad ketika waktu high. Di sini terdapat rumus T high itu sama dengan 0,693 dikali resistor 1 ditambah dengan potensio dikali dengan kapasitor 1, di mana memiliki hasil yaitu 0,0327 second atau setara dengan 32,7 milisecond. Nah, ketika low itu sendiri itu memiliki rumus yang kurang lebih sama, yang hanya memiliki perbedaan pada resistor 2, yang dimana memiliki hasil 0,0353 second atau setara dengan 35,3 milisecond. Nah, maka kita dapat menemukan periode totalnya yaitu eh, sekitar 0,0677 second atau setara dengan 67 milisecond. Nah, maka dari periode total tersebut, kita dapat menentukan frekuensi yang dihasilkan, yaitu sebesar 14 Hz. Itu pada kapasitor 1. Sedangkan pada kapasitor 2 yang memiliki nilai sebesar 2 microfarad, dia memiliki waktu ketika high itu 0,653 second atau setara dengan 653 milisecond. Soalnya ketika low sendiri dia memiliki nilai sebesar 0,705 second atau setara dengan 705 milisecond. Sehingga periode totalnya adalah 1,35 second atau setara dengan 1358 milisecond. Nah, maka eh, frekuensi yang dihasilkan adalah 0,73 Hz. Maka di sini kita dapat menghasilkan ketika rangkaian ini dinyalakan dan posisi eh, posisi kapasitor itu pada kapasitor 1, maka di sini kita dapat melihat pada osiloskop bahwasannya eh, gelombang yang dihasilkan itu dia memiliki jarak yang sangat berdekatan. Hal ini terjadi karena frekuensi yang dihasilkan dari penggunaan kapasitor 1 yaitu sekitar 14,7 Hz. Nah, selanjutnya apabila kita mengubah atau men-switch dengan menggunakan kapasitor yang bernilai 2 mikrofarad, maka potensial yang dihasilkan itu
dia memiliki jarak antara gelombang satu dengan gelombang berikutnya. Karena hal tersebut terjadi karena eh, dari adanya nilai frekuensi yang rendah. Nah, hal itu terjadi karena sesuai dengan teori bahwasanya semakin besar nilai dari kapasitasi, maka proses pengisian atau pengosongan kapasitor menjadi lambat. Akibatnya, waktu high dan low pada keluaran IC NE55 itu menjadi panjang, sehingga berdampak langsung pada penurunan frekuensi output. Hal itu juga berfungsi pada sebaliknya. Jika semakin kecil nilai dari kapasitansi, maka proses pengisian atau pengosongan kapasitor itu menjadi semakin cepat. Wak- Waktu high dan low pada keluaran IC NE55 itu semakin pendek, sehingga berdampak langsung pada pada kenaikan frekuensi outputnya. Nah, apa sih apa sih dampaknya terhadap IC yang kedua, yaitu 4020? Nah, ketika kita menggunakan nilai outputan sebesar 14,7 Hz, maka pada IC 4020 dia akan melakukan relay, yang melakukan perhitungan binary, yang dimana perhitungan binary di sini dia itu eh, sangat, yaitu tergolong cepat. Sedangkan jika eh, kita mengubahnya ketika outputan dari NE55 itu kurang dari satu atau dengan kapasitor kedua, maka perhitungan binary di sini dia semakin lambat. Nah, hal itu hal itu terjadi karena di sini eh, perubahan pada frekuensi NE55 berbanding lurus dengan kecepatan kerja dari IC40. Eh, Sama seperti tadi, ketika IC menghasilkan IC NE55 itu memiliki frekuensi 14,7 Hz, maka pembagian frekuensi pada IC40 itu relatif cepat. Namun, ketika frekuensi turun menjadi berkurang atau turun menjadi 0,7 GHz, maka output pada IC40 akan juga menjadi lambat, sehingga perubahan logika menjadi lebih lambat juga. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saya terhadap rangkaian timer ini sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.